Seorang ibu rumah tangga yang masih gurih mendapati dirinya tidak harmonis dan tidak puas dengan kehidupannya yang sekarang. Meski suaminya adalah seorang pengusaha yang tajir, namun hidupnya merasa bosan dan begitu-gitu saja. Hingga akhirnya dia menemukan kesenangan yang baru dan terjadilah sesuatu yang membagongkan. Ya, film dengan judul Femina yang dirilis pada tahun 98 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi wanita ini bernama Sylvia, tinggal bersama suaminya yang tajir bernama Alberto. Mereka juga punya anak perempuan yang masih kecil. Menjadi istri seorang pengusaha memanglah sangat nikmat, bisa beli apapun yang dia mau. Namun tidak dengan Sylvia. Dia merasa bosan dan bahkan ingin mencari pekerjaan supaya bisa menghabiskan waktu luangnya, karena sering ditinggal Alberto bekerja. Masalahnya, di usianya yang sudah 40 tahunan lebih ini, dia agak susah mencari pekerjaan. Sehari-harinya Sylvia hanya mengantarkan anak ke sekolah, nongkrong di warung kopi, lalu pulang atau main ke rumah temannya. Hingga kecelakaan kecil terjadi di sana. Saat itu dia lagi minum kopi, namun tangannya tersenggol seorang pria di sampingnya. Dia minta maaf, tapi Sylvia tidak masalah akan hal itu. Terkadang Sylvia juga ikut Alberto ketemu sama kliennya di luar kota. Tapi tetap saja raut wajah Sylvia tidak bisa dibohongi. Hingga beberapa hari kemudian, ketika Sylvia berjalan sendiri, dia ketemu sama pria yang pernah menyenggol tangannya waktu di warung kopi. Di sini mereka kenalan dan pria itu bernama Aloisi. Masih muda, kisaran 30 tahunan. Bahkan dia juga sudah memberikan kartu namanya pada Sylvia. Awalnya Sylvia tidak begitu tertarik, tapi suatu hari Sylvia mencoba menghubungi Aloisi dan pergi ke apartemennya. Di sana hal yang membagongkan terjadi. Ya, permantapan. Itu menjadi hal yang buruk bagi Sylvia. Pasalnya dia makin kesini makin menjadi-jadi. Bawaannya pengen ketemuan terus. Mereka juga jalan-jalan bersama, tapi sepertinya mereka tidak sendirian. Seseorang mengikuti mereka dan memvideokannya. Sylvia dan Aloisi tidak curiga sama sekali. Ya, paling-paling hanya orang yang iseng. Mereka lanjut jalan ke pantai, cari pondok kosong dan begituan lagi. Apa yang dilakukan Sylvia itu memang salah. Bahkan terkadang dia merasa kasihan dan merasa bersalah ketika melihat Alberto bersama anaknya. Semenjak itu Sylvia meminta Aloisi jangan terlalu dekat dengannya. Tampaknya Sylvia mencoba ingin melupakan Aloisi. Namun Aloisi tidak ingin kehilangan Sylvia. Sylvia lalu mendatangi kantornya Aloisi dan berbicara dengannya untuk membatasi hubungan mereka ini. Tapi karena lagi-lagi dianu sama Aloisi, akhirnya Sylvia jadi berat untuk lepas. Hingga suatu hari Aloisi mengatakan kalau dia akan pergi ke luar negeri, ada urusan bisnis. Buru-buru Sylvia mendatanginya di stasiun, namun terlambat. Berhari-hari Sylvia galau memikirkan Aloisi. Hingga suatu ketika dia mendapat kabar dari kantornya Aloisi kalau dia akan segera pulang dalam waktu dekat ini. Sylvia diam-diam masuk ke apartemennya Aloisi dan mengejutkannya. Di sini awalnya Sylvia kesal dan marah kenapa Aloisi tidak memberikan kabar. Tapi kemarahannya itu hanya sesaat saja. Dan mereka lanjut begituan lagi. Makin kesini Sylvia ingin sekali bersama Aloisi hingga dia ingin pisah dari Alberto. Tapi ternyata Alberto tidak diam begitu saja. Ya, jadi selama ini dia menyuruh anak buahnya untuk memata-matai istrinya dan merekam setiap gerak-geriknya. Alberto tahu semuanya apa yang terjadi dengan Sylvia dan dengan siapa dia main di belakang. Hingga pada akhirnya Alberto sengaja tidak ada di rumah dan membiarkan mereka bermain di rumahnya sendiri. Lalu ketika ada kesempatan, Alberto menghabisi Aloisi di rumahnya. Sylvia ketakutan dan dia sudah gak bisa apa-apa lagi karena ketangkap basah. Dia takut Alberto akan menghabisinya juga. Namun tidak.
Alberto malah menyelimutinya dan berbicara baik-baik dengannya. Sylvia merasa malu dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Alberto memerintahkan anak buahnya untuk mengurusi jasad Aloisi dan meminta Sylvia untuk mengikuti setiap arahan mereka. Jejak kematian Aloisi akan dihilangkan dan Sylvia sepertinya akan mendapatkan kesempatan kedua dari Alberto, meski hubungan mereka mungkin tidak akan sama seperti dulu lagi. Ya, itulah tadi alur cerita film Femina. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.